Halo semuanya, selamat datang kembali di Vibe Positif Aja, channel di mana kita bearing-bearing mengupas tuntas soal energi, mindset, kesehatan mental, dan segala hal yang bikin hidup kamu jadi lebih ringan, lebih bahagia, dan pastinya lebih bermakna. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya sering banget kita remehkan. Padahal ini adalah fondasi dari segalanya. Judulnya, tubuh sehat, rezeki lancar. Kenapa kesehatan adalah aset pertama manusia? Kita sering dengar kan, kesehatan itu penting. Ya iyalah penting, tapi hari ini kita mau bahas lebih dalam. Kesehatan itu bukan sekadar penting, tapi ini adalah modal pertama. Modal utama kamu sebelum bisa menjemput rezeki. Serius deh, tanpa kesehatan, uang yang kamu punya itu cuma jadi deretan angka di rekening yang gak bisa kamu nikmati. Cita-cita yang kamu bangun susah payah cuma jadi angan-angan di atas kasur. Dan yang paling fatal, rezekimu bisa terhambat. Kok bisa? Nah, kita bedah satu persatu ya. Poin pertama, sadari bahwa kesehatan itu aset, bukan sekadar tambahan atau bonus. Coba deh lihat di sekeliling kita, atau mungkin kita sendiri pelakunya. Banyak banget orang yang kerja keras, banting tulang, mati mission, cari uang, sampai lupa kalau tubuhnya itu punya batas. Kerja sampai 12 jam sehari, makan seringnya telat, dan gak teratur. Kopi jadi sahabat terbaik, sementara level stres sudah kayak mau meledak. Awalnya sih gak kerasa apa-apa, merasa super, merasa kuat. Tapi begitu badan udah ngasih sinyal, terus tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat, barulah keluar kalimat saktinya. Oh, ternyata sehat itu mahal ya. Padahal faktanya, sehat itu lebih dari sekadar mahal. Sehat adalah aset yang memungkinkan kamu buat bekerja, buat berpikir jernih, dan buat menciptakan pintu-pintu rezeki baru. Coba kita bayangin secara logis. Otak kita butuh oksigen dan nutrisi yang cukup buat bisa mikir kreatif. Tubuh kita butuh energi buat bergerak dan produktif. Mood kita juga harus stabil, biar nggak gampang meri-mera dan bikin keputusan yang ngaco. Nah, semua itu datangnya dari mana? Dari tubuh yang sehat. Kalau tubuhnya udah rusak, kalau mesinnya udah jebol, ya selesai. Bisnis bisa mandek, kerjaan jadi kacau balau, dan ujung-ujungnya rezeki jadi seret. Belum lagi mental yang ikutan anjlok. Jadi, sebelum mikirin cara nambahin nol di rekening, pikirin dulu cara nambahin kualitas kesehatanmu. Poin kedua, tubuh sehat itu sama dengan energi yang tinggi. Dan energi yang tinggi itu magnet buat peluang berdatangan. Pernah nggak sih kamu perhatiin orang-orang di sekitarmu? Orang yang kelihatannya sehat dan bugar itu cenderung gimana? Mereka biasanya lebih semangat, lebih ceria, lebih produktif, dan lebih kreatif. Otaknya kayak encer aja gitu, nemu ide-ide baru, terus, dan yang paling penting, mereka lebih cepat dalam mengambil peluang yang lewat di depan mata. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena tubuh mereka punya cadangan energi yang melimpah. Energi inilah yang jadi bahan bakar utama yang mempengaruhi cara kamu berpikir, cara kamu bekerja, cara kamu merespons kesempatan, dan cara kamu mengeksekusi ide brilianmu. Orang sehat itu, kalau jalan aja kelihatan cepat dan tegap. Sementara orang yang lagi sakit, jangankan buat kerja, buat bangun dari tempat tidur aja, rasanya butuh perjuangan luar biasa. Semangatnya udah hilang duluan. Nah, energi positif ini memancarkan vibrasi atau getaran yang tanpa sadar bikin peluang suka mendekat. Logikanya gini, orang yang semangat itu enak diajak ngobrol, enak diajak kerjasama. Akibatnya, orang lain jadi senang berada di dekatmu. Dan dari situlah pintu-pintu, rezeki, dan kesempatan baru mulai terbuka. Energi, menarik energi yang sejenis. Lanjut ke poin ketiga. Ini mungkin kedengarannya agak spiritual, tapi sebenarnya sangat logis. Tubuh yang sehat itu memancarkan frekuensi kemakmuran. Ini bukan sekadar omongan motivasi kosong. Ini ada kaitannya dengan ilmu energi dan fisika
kuantum. Coba deh, kita rasakan sendiri. Saat tubuhmu dalam kondisi prima, pikiranmu jadi lebih jernih, gak ruwet, hati jadi lebih tenang, gak gampang cemas. Karena pikiran jernih dan hati tenang, keputusan yang kamu ambil jadi lebih tepat sasaran. Dan karena keputusannya tepat, tindakanmu jadi lebih efektif. Semua ini secara otomatis menaikkan frekuensi atau getaran energi tubuhmu. Dan ada hukum alam yang bilang, hidup hanya akan memberikan apa yang cocok atau match dengan frekuensimu. Kalau frekuensi energimu lagi rendah, lagi pesimis, lagi lesu, ya yang datang ke hidupmu juga hal-hal yang energinya rendah. Masalah, hambatan orang-orang negatif. Sebaliknya, ketika energi kamu tinggi, ketika kamu merasa sehat, optimis, dan bersemangat, rezeki yang energinya tinggi juga akan ikut datang mendekat. Jadi, kalau mau rezeki lancar, naikin dulu frekuensi dirimu dengan menjaga kesehatan. Nah, ini dia nih, poin keempat yang jadi musuh bebuyutan kita semua. Stres. Stres itu adalah pemotong rezeki nomor 1. Kenapa stres ini bahaya banget? Karena saat kamu stres, tubuhmu melepaskan hormon kortisol, yang kalau berlebihan bisa merusak sistem. Akibatnya, otak jadi nggak bisa berpikir jernih, buntu, mood jadi hancur berantakan, gampang marah, gampang sedih. Secara fisik, kolesterol bisa naik, tekanan darah tinggi, tidur jadi terganggu, insomnia, fokus jadi buyar, nggak bisa konsentrasi. Dan yang paling parah, buat urusan rezeki, kreativitas, langsung mati total. Saat stres memuncak, resaki seolah-olah otomatis menjauh. Kenapa? Karena tubuhmu secara biologis masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode, bukan mode bertumbuh atau growth mode. Apa bedanya? Saat dalam mode bertahan hidup, otakmu cuma fokus mikirin gimana caranya keluar dari masalah saat ini, gimana caranya selamat dari ancaman. Gak ada ruang buat mikirin ide baru atau peluang jangka panjang. Sebaliknya, saat kamu ada di mode bertumbuh, pikiranmu terbuka. Kamu bisa mikir gimana caranya berkembang, gimana caranya mengambil kesempatan, gimana caranya menciptakan sesuatu yang lebih besar. Jadi, kalau mau rezekimu tumbuh, kamu harus keluar dari mode bertahan hidup. Caranya, kelola stresmu. Masuk ke poin kelima. Kesehatanmu itu, pada akhirnya, menentukan kualitas rezekimu. Coba deh perhatikan orang-orang sukses yang kamu kagumi. Siapapun itu, mereka pasti sadar betul kalau apa yang mereka makan itu berpengaruh besar ke performa kerja. Mereka tahu kalau tidur yang cukup dan berkualitas itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan mutlak. Mereka juga tahu kalau olahraga minimal 20 menit sehari itu bisa memperbaiki mood dan kejernihan berpikir seharian. Bagi mereka, kesehatan itu bukan sekadar tren biar kelihatan keren di media sosial. Kesehatan adalah alat tempur utama untuk menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Semuanya itu saling terhubung. Tubuh yang sehat akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pemasukan atau penghasilan. Pemasukan yang stabil dan meningkat akan membuat mental lebih tenang, karena nggak pusing mikirin tagihan. Mental yang tenang akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih bijak. Dan keputusan yang bijak akan membuka jalan bagi rezeki yang makin lancar dan makin besar. Ini adalah sebuah siklus positif. Semuanya berawal dari satu titik, merawat tubuhmu. Oke, terus gimana dong? Cara sederhana bikin tubuh lebih sehat tanpa harus ribet atau keluar banyak biaya. Ini ada beberapa tips simple yang kalau kamu konsisten lakuin, efeknya bisa gila-gilaan. Pertama, minum air putih minimal 2 liter sehari. Ingat, tubuhmu itu sekitar 70% isinya air, bukan kopi susu gula aren. Dehidrasi ringan aja udah bisa bikin otak lemot dan mood jelek. Kedua, coba deh atur jam tidurmu. Misalnya dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Jam tidur itu adalah waktu bagi tubuh buat melakukan perbaikan, detoksifikasi, dan regenerasi sel.
Jangan begadang buat hal yang gak penting. Ketiga, perbanyak makan makanan hidup. Maksudnya, makanan yang masih dalam bentuk aslinya. Kayak buah-buahan, sayuran, protein hewani, atau nabati. Bukan makanan instan dalam kemasan yang isinya pengawet dan penyedap rasa setiap hari. Keempat, bergeraklah minimal 20-30 menit setiap hari. Gak perlu langsung daftar gym yang mahal kok. Jalan cepat keliling komplek, naik turun tangga, atau senam ringan di rumah juga sudah cukup buat melancarkan peredaran darah. Kelima, kurangi gula. Gula itu adalah musuh dalam selimut yang bikin peradangan di tubuh dan bikin otak jadi lemot. Dan yang terakhir, jaga pikiranmu. Karena pikiran yang negatif dan stres terus-menerus terbukti secara ilmiah bisa bikin tubuh sakit beneran. Sekarang kita masuk ke poin ketujuh. Yang gak kalah pentingnya, yaitu kesehatan mental. Ini adalah kunci utama agar rezeki lancar. Jangan pernah meremehkan kesehatan mentalmu. Kalau mentalmu lagi drop, lagi cemas berlebihan, atau depresi, dampaknya bisa kemana-mana. Kreativitas bisa hilang total. Motivasi buat melakukan apapun bisa mati suri. Kamu jadi sering bikin keputusan yang salah. Hubungan dengan orang lain bisa jadi rusak. Dan semua itu, secara langsung maupun tidak langsung, akan menutup jalan rezekimu. Ketenangan batin itu adalah mata uang paling berharga di zaman sekarang. Makanya, praktik seperti meditasi, menulis jurnal syukur, atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing, itu bukan cuma sekadar ritual spiritual aja. Itu adalah cara-cara yang sangat efektif untuk menaikkan kualitas hidupmu secara keseluruhan, menenangkan sistem saraf, dan menjernihkan pikiranmu. Ketika batinmu tenang, kamu bisa melihat peluang dengan lebih jelas. Sebagai penutup, ingatlah satu hal ini baik-baik. Pada akhirnya tubuhmu adalah rumah untuk semua mimpimu, untuk semua cita-citamu. Kalau rumahnya rusak, reot, dan gak terawat, gimana mungkin mimpi-mimpimu bisa tinggal dengan nyaman di sana? Mereka gak akan punya tempat untuk bertumbuh. Jadi, sebelum kamu sibuk mengejar uang, mengejar karier, atau mengejar pengakuan dari dunia luar, coba deh, berhenti sejenak dan kejar dulu kesehatanmu. Prioritaskan itu, karena tubuh yang sehat pada akhirnya akan membawa kamu menuju rezeki yang datangnya terasa lebih mudah, hidup yang dijalani terasa lebih tenang, pikiran yang jauh lebih jernih, hubungan dengan keluarga yang lebih bahagia, dan masa depan yang jauh lebih besar dan cerah. Kalau kamu setuju dengan pembahasan kita hari ini, coba deh tulis di kolom komentar sebagai afirmasi untuk dirimu sendiri. Aku rawat tubuhku, tubuhku rawat rezekiku. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu yang mungkin lagi butuh pengingat ini, biar kita bisa sukses dan sehat bareng-bareng. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di episode 5 Positif Aja berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.